Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil aw gharibun. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah terus-menerus dengan mengucapkan alhamdulillah, tsummal hamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, ila akhiril alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang luar biasa ya. Kalau kita perhatikan bahwa Allah suka dipuji ya, dan memang harus dipuji karena sebenarnya Allah itu memiliki segala-galanya ya. Allah memiliki karunia yang luar biasa yang memang milik Allah semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliaran malaikat ya. Kemudian penduduk langit ya, kemudian ada di sana ada jin, ada malaikat, ada seluruh makhluk Allah yang ada di langit, batu-batuan, planet, galaksi, surga, neraka. Ada langit 1, langit 2, langit 3, langit sampai langit 7. Ada Baitul Ma'mur, bangunan yang Masya Allah luar biasa indahnya. Kemudian di bumi ini ada 7 lapis ya. Kalau di langit ada 7 lapis langit, di bumi juga ada 7 lapis bumi. Ada binatang-binatang yang Masya Allah, yang binatang melata, binatang terbang, binatang berbagai bentuk yang unik-unik ya. Bahkan ada makhluk Allah yang mungkin kita tidak duga, padahal dia itu bisa hidup. Apa itu? Batu-batuan, angin, sinar matahari, kemudian air, semuanya bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini kepada Allah. Jadi hakikatnya kita memuji Allah ini adalah untuk kita sendiri. Artinya kita memang diperintahkan oleh Allah untuk selalu memujinya supaya kita tidak tersesat. Ya, jadi ini sejatinya kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Ya, tetapi kita butuh Allah supaya Allah menaungi kita ke dalam hidayahnya, supaya Allah menurunkan segala nikmatnya ketika kita memujinya, supaya Allah menurunkan kebaikan-kebaikan, keberkahan hidup. Apa itu? Semuanya jadi lancar. Kalau pas nggak punya duit, maka pada saat yang tepat duit datang. Pada saat kita butuh apa yang kita butuhkan, maka pada saat itu datang. Pada saat kita berdoa lama nggak dikabulkan, itu Allah pengen mendengar jeritan kita. Allah ingin memberikan pembalasan yang luar biasa supaya kita lebih bersyukur padanya. Dan itulah Allah. Allah lebih tahu daripada hambanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau merenunginya, tidak mau bersyukur, dan tidak mau menggunakan akalnya di dalam berpikir. Saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam yang hari ini yang luar biasa cerah dan Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu, yang Imam Ali ini adalah lautan ilmu. Di kalangan para sahabat itu ada beberapa sahabat yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, dan itu lumrah karena memang takdir dan keutamaan berbeda-beda. Ada sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Itu ada 313, yakni ahlu perang Badar ya. Jadi sahabat itu banyak sekali, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Tetapi yang istimewa 313 ini adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Kemudian ketika diperes itu maksudnya tingkatan yang lebih atasnya lagi adalah sekitar 113 sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, semacam seperti Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari, kemudian Abu Hurairah dan seterusnya ya. Itu sahabat-sahabat yang super istimewa. Di antara itu kemudian diperes lagi ada sekitar 35 ya, yang memiliki keutamaan yang luar biasa ya.
Ya, termasuk di situ ada Abu Darda juga, Abu Darda, kemudian Hudzaifah ibnul Yaman dan seterusnya. Maka ketika diperes yang intinya inti, maka itu ada sekitar kurang lebih 25 ya. Nah, di antara 25 itu ada yang luar biasa, yakni 10 yang dijamin masuk surga yang sangat terkenal itu. Ya, di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ada Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian ada Zubair bin Awam yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Insya Allah kapan-kapan kita kupas satu persatu orang yang super istimewa, yakni 10 di antara ribuan orang yang luar biasa. Dan di antara 10 itu ada 4 yang istimewa, yakni Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, dan Utsman ibn Affan, dan Ali radhiyallahu anhu, masya Allah. Dan dalam kesempatan kali ini kita ngalap berkah ke Imam Ali karamallahu wajhah yang luar biasa. Beliau menyampaikan sebuah kata-kata yang indah, yang itu merupakan kunci kebahagiaan hidup kita di dunia ya, dan besok yaumul kiamah di akhirat. Kalau kita bisa pegang ini, maka insya Allah kita akan hidup dengan indah dan nikmat bersama Allah Ta'ala. Dan ulama-ulama dulu selalu mengikuti kata-kata Imam Ali karena luar biasa. Termasuk kata-kata bijak dari Abu Bakar As-Siddiq yang masya Allah dosanya hampir tidak ada, tetapi karena dia manusia bukan nabi maka tetap ada. Tetapi iman beliau andai kata ditimbang dengan penduduk bumi maka masih kuat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Umar ibn Khattab, sahabat yang kedua ini, kata-katanya indah seperti nabi. Bahkan Rasul menyampaikan andai kata ada nabi setelahku maka Umar lah. Begitu luar biasa Umar. Bahkan Umar bisa berbicara dari jarak yang jauh, dari Madinah ke di Irak, jadi ribuan kilometer. Jadi pada saat perang penaklukan di Persia ya, maka di situ terjadilah karomah. Jadi Umar ibn Khattab bisa berbicara dengan jarak yang sangat jauh, ribuan kilometer, padahal saat itu belum ada HP. Jangankan HP, telepon aja nggak ada. Jangankan telepon, pager aja nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kata-kata Imam Ali mengenai takwa. Jadi kita perlu takwa. Jadi takwa ini adalah fatazawwatu fa inna khairaz zadit taqwa, dan hendaklah engkau berbekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takwa menurut Imam Ali adalah ada 4. Jadi 4 ini yang modal kita kalau kita pengen selamat dari jebakan-jebakan dunia setan dan iblis, baik berbentuk jin dan manusia, maka 4 ini harus kita kuasai. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil ya. Yang kedua adalah al-amal bitanzil. Yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Yang keempat adalah istidad yaumir rakhil ya. Jadi yang pertama al-khauf minal jalil ini adalah artinya adalah kita harus takut kepada Allah. Al-khauf minal jalil. Al-jalil adalah asmaul husna, nama lain dari Allah Ta'ala. Jadi Allah memiliki 99 nama yang semuanya itu indah, semuanya itu penuh dengan luar biasa. Allah yang sempurna, Al-Jalil. Maka kita, menurut Imam Ali, kalau kita benar-benar takwa adalah kita harus takut kepada Allah. Takut di sini adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya ya. Jadi takut itu bukan kayak hantu, itu bukan, tetapi justru takut ini adalah kita cinta pada Allah, kita takut melanggar aturan-aturan Allah, dan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu namanya al-khauf minal jalil ya. Jadi ingin saya kisahkan beberapa kisah yang luar biasa sehingga menjadikan sarah daripada kata-kata Imam Ali ini. Yang pertama adalah kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang luar biasa. Makanya siapapun yang membenci Abu Bakar As-Siddiq maka masuk neraka. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini oleh Allah aja dimuliakan dengan banyak firman-Nya yang dikhususkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga putrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah menyampaikan Abu Bakar ini adalah orang kekasih Rasulullah, kekasih teman yang disayangi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni teman dunia dan akhirat. Sedangkan anaknya itu adalah istri dunia dan akhirat. Masya Allah.
Oleh karena itu orang-orang Syiah yang membenci Aisyah dan Abu Bakar itulah orang-orang ahli neraka. Siapapun yang membenci Abu Bakar dan putrinya atau istri Nabi, ya, maka dia ahli neraka. Karena Abu Bakar itu memiliki iman yang andai kata ditimbang dengan penduduk bumi, maka masih kuatan imannya Abu Bakar ketika terjadi Isra wal Mi'raj, yang pada saat itu orang tidak punya logika yang kuat. Bagaimana mungkin dari malam di Masjidil Haram, kemudian habis Isya terbang ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya ribuan kilometer, kemudian setelah itu terbang ke Sidratul Muntaha yang Masya Allah. Maka orang-orang kafir Quraisy Arab, ya, itu tidak mempercayainya karena tidak masuk akal menurut logika mereka. Tetapi ketika mereka menanyakan kepada Abu Bakar, maka jawabannya Abu Bakar, aku percaya, bahkan lebih daripada itu aku percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu bagaimana sifat Rasulullah yang tidak pernah berdusta. Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW dapat wahyu dari langit dan tahu tanda-tanda ketika mendapatkan wahyu lewat malaikat. Itulah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini al-khawf minal jalil, itu setiap malam Abu Bakar itu menangis. Padahal beliau itu Masya Allah, beliau itu hampir-hampir tidak punya dosa. Artinya dosa andai kata ada pun sedikit, karena membela kepada perjuangan Islam, memberikan hartanya kepada kaum muslim dan Rasulullah, dan seluruhnya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Tetapi malam harinya Abu Bakar As-Siddiq itu menangis, istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah ketika baca ayat Al-Quran itu menangis. Inilah orang manusia yang paling alim di muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Bagaimana mungkin Abu Bakar dihinakan, difitnah? Bagaimana mungkin kita itu tidak menangis padahal Abu Bakar yang nyaris tidak punya dosa, ya, dan dosanya sangat sedikit dan oleh Allah diampuni, itu menangis setiap malam minta ampunan. Demikian juga Umar, demikian juga Utsman, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi setiap malam menangis. Umar selalu menangis, Umar selalu ingat Rasulullah. Bahkan manusia yang paling agung, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makhluk yang Allah ciptakan yang penuh dengan keistimewaan, dan tidak pernah diciptakan Nabi dan Rasul yang memiliki keutamaan seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu selalu takut kepada Allah. Jadi takutnya Rasulullah itu Masya Allah, ketika sholat malam berdiri aja itu sampai kakinya bengkak. Berarti apa? Lama berdiri itu. Lama berdiri itu artinya apa? Ketika satu rakaat sholat sunnah tahajud, maka membaca suratul Baqarah yang terdiri dari 2,5 juz 1 jam lebih, bayangkan. Atau misalnya membaca surat Al-Ghasyiyah diulang-ulang sambil menangis, dan itu boleh. Jadi kalau kita pengen meniru Rasulullah Muhammad SAW dengan dua cara, bisa membaca surat panjang sehingga berdirinya panjang. Makanya surat malam itu kan waktunya malam panjang, supaya kita bisa panjang sholatnya, ya. Dan sholatnya itu bisa dengan dua cara. Yang satu bacaannya panjang sekali, satu rakaat surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran, atau misalnya satu rakaat surat Al-Ghasyiyah tapi diulang-ulang kemudian direnungi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu surat Alhaakumut takatsur, at-takatsur, ya. Kalau Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, itu sama-sama surat yang ini, ya, sama-sama surat yang menceritakan tentang kengerian. Yang kalau alhaakumut takatsur, at-takatsur tadi itu surat yang menceritakan tentang orang-orang yang menunda-nunda berbuat baik sehingga kita masuk ke kuburan, dia celaka, dan itu ketika kita renungi kita akan menangis. Atau hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yawmidin khasyah amilatun nasibah, itu tentang cerita tentang hari kiamat. Pada hari itu orang-orang banyak yang celaka, maka itu kita bisa menangis ketika malam hari. Jadi carilah ayat-ayat yang membuat kita menangis, khususnya ayat-ayat neraka, ya. Itu. Jadi al-khawf minal jalil itu kalau kita lihat dulu para sahabat itu juga tabi'in, juga tabi'ut tabi'in,
setiap malamnya itu mereka bangun jam 2 dini hari, bahkan ada jam 1 ya, bahkan ada yang tidak tidur. Mereka hampir semua para sahabat itu menangis. Maka saudara sekalian, mari kita hidupkan malam dengan menangis ya. Jangan sampai kita itu mencintai Rasul tapi tidak pernah menangis ya. Nah, yang kedua adalah al-amal bitanzil. Al-amal bitanzil yakni kita melakukan amal itu dengan tanzil. Tanzil itu yang sesuatu yang diturunkan. Jadi Al-Quran, syariat Islam. Jadi apa itu? Jadi mari kita jangan menambah-nambahkan sesuatu lah. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah itu banyak sekali amalan ya. Jadi kita nggak perlu tambah-tambahan yang lain-lain ya. Cukup misalnya kita tilawatul Quran udah banyak itu. Misalnya kita dakwah, sudah hafalan Quran, sudah hafalan hadis, kita baca kisah-kisah sahabat, itu sudah banyak, luar biasa. Jadi dalam Islam itu ilmu itu sudah banyak ya, jangan nambah-nambah lagi. Misalnya kita belajar bahasa Arab, ya itu sudah luar biasa. Kita belajar balaghah, belajar tafsir hadis, belajar syariat Islam, belajar fikih, belajar usul fikih, kemudian belajar qiraatul mujawwadah, belajar khat, itu udah banyak. Kemudian amal-amal juga banyak, begitu bangun misalnya malam sholat tahajud itu udah banyak. Kemudian sebelum subuh ada sholat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia seisinya. Jadi kalau kita sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh ya, qobliyah subuh itu namanya sholat sunnah fajar, itu lebih baik dari dunia seisinya. Kalau kita punya dunia seisinya pasti habis, hilang, dan kita tinggal pergi. Tapi satu sholat sunnah, satu ini 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh pas adzan, kemudian kita sholat sunnah fajar itu maka lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Kemudian habis sholat zikir, dan zikir juga ada zikir pendek, ada zikir panjang. Kemudian kita tilawatul Quran habis subuh, kemudian kita ngaji, kemudian setelah itu membahas tafsir, membahas ekonomi Islam, membahas dakwah Islam, membahas politik Islam, membahas tentang problematika umat, membahas banyak sekali. Dan itu semuanya aturan-aturan Islam. Alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan dari kecil masuk Islam ini harusnya bersyukur. Bagaimana bersyukur? Semangat di dalam dakwah, semangat di dalam mempelajari Islam. Kenapa? Karena sudah orang-orang non-muslim yang mencari Islam, mereka mengeluarkan uang yang begitu banyak, mereka mengorbankan hidupnya, popularitasnya demi mencari kebenaran al-haq, yakni Islam. Lihat Cat Stevens, lihat Jahirina Handono, lihat Elijah Wood, lihat orang-orang yang masuk Islam, mereka mengorbankan seluruh hidupnya untuk demi Islam. Mereka semangat, tetapi kita orang Islam yang lahir dari Islam tapi nggak semangat, malah santai-santai saja. Aneh bin ajaib. Maka singkat kata di sini kita beramal dengan tanzil, dengan syariat Islam adalah sudah cukup kita belajar hadis tentang ibadah ada. Politik banyak, jadi politik tidak boleh menggunakan segala cara. Ini akhir zaman ya, banyak orang-orang yang murtad tanpa sadar. Ada kiai murtad, loh banyak kiai murtad. Kiai yang mengucapkan Natal itu murtad demi Allah. Nanti kita kisahkan, dan saya udah ada videonya tentang khususan. Atau kalau Anda pengen tahu itu klik Jahirina Handono, orang paling pintar, mantan biarawati yang Masya Allah menjadi Hajah Irina Handono. Diklik bagaimana kisah terjadinya Natal dan Tahun Baru, itu konspirasi paganisme dan orang Kristen. Lalu orang Kristen aja nggak mau mengucapkan Selamat Natal kok, orang-orang Islam, kiai loh. Saya kemarin tuh gemes, ada seorang kiai, kitabnya banyak. Ngapain kita bodohnya itu. Kitab banyak tapi nggak ngerti-ngerti, itu namanya kiai bahlul, kiai fulus, mencari duit dengan cara menjual agama, dan sekarang itu banyak berkeliaran. Kalau saya sebutkan banyak banget kiai-kiai yang nggak tahu diri. Dia itu kitabnya banyak pakai bahasa apa berpikir, yang dipikir ngerti Islam cuma dia. Yang ngerti Islam justru malu, orang bodoh kayak gitu itu malu. Mohon maaf ini saya sebutkan terang-terangan karena saya gemes. Nah, kalau amal bitanzil itu artinya mengikuti syariat. Jadi kalau kita politik Islam. Kalau pendidikan Islam. Sekarang pendidikan bukan Islam. Sekarang kejahatan seksual, kejahatan pendidikan banyak, liberalisasi di dalam pendidikan, Masya Allah. Jadi Islam itu, kalau pendidikan Islam itu long life education ya, pendidikan seumur hidup. Jadi di dalam Islam itu tidak dibatas. Justru kuliah, justru sekolah sekarang itu bikin orang bodoh. Kenapa? Dikasih SKS, ujiannya itu aja. Kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam itu dari lahir itu sudah Al-Quran. Al-Quran harus dikaji dari 0 tahun sampai kira-kira 15 tahun. Kemudian setelah itu hadis, setelah itu tarikh, setelah itu balaghah, setelah itu
logo, setelah itu pendidikan, setelah itu politik, setelah itu kesehatan, setelah itu arsitek, setelah itu dan seterusnya. Jadi Islam lebih pintar daripada yang lain. Kadang ini mungkin orang nggak percaya, memang dia nggak tahu sih. Al-Fakir pendidikan, alhamdulillah saya ngajar 32 tahun lebih, dan saya tahu cacatnya. Pendidikan kita itu pendidikan buatan Belanda. Belanda orang kafir, makanya Belanda buat yang namanya sanawiyah, kemudian umum, dan kemudian diberikan kesan yang namanya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ya. Kesannya itu desa, kesannya itu orang yang mikir akhirat nggak kaya. Ini adalah buatan propaganda Belanda. Kapan kemarin kita buat, sudah saya buat, tapi nanti kita buat berseri. Pendidikan kita sekarang ini buatan Belanda. Apanya yang dibanggakan? Orang bisa ngomong Inggris, saya orang Inggris, bahasa Inggris saya juga nggak bangga. Saya lebih bangga berbahasa Arab. Bahasa di surga adalah bahasa Arab. Kalau ada habaib yang bilang bahasa surga bukan bahasa itu, habaib, nggak mau komentar saya. Zaman fitnah. Kemudian yang ketiga adalah ridho bil qalil. Jadi ridho bil qalil ini adalah ridho kepada pemberian Allah yang sedikitnya artinya cukup ya, bukan sedikit apa, cukup ya. Jadi begini ya, bedanya antara orang kaya dan miskin itu adalah perasaan kita. Kalau kita merasa cukup, itu sudah kaya. Bahkan dengan kondisi yang pas ini kemudian kita bisa berinfak, kita bisa berjihad, kita bisa berkontribusi dakwah kepada umat Islam, kita bisa membantu orang lain, kita bisa membantu orang yang kesulitan, kita bisa membantu orang bedah rumah, kita bisa membantu orang mencarikan jodoh, mencarikan janda atau duda ya. Tadi kita ditelepon untuk mencarikan gadis atau janda yang bisa dinikahkan. Alhamdulillah ini salah satu yang kita lakukan supaya kita dapat amal jariah. Jadi kita bisa berbuat banyak tanpa harus uang, dan juga bisa dengan uang. Jadi ar-ridha bil qalil ini adalah para ulama, para sahabat. Jadi sahabat dan Rasul Muhammad SAW itu, Rasulullah itu hartanya itu triliunan, akan tetapi tidak pernah menyimpan satu dinar wala dirhaman fi baitihi ya. Rasulullah tidak pernah menyimpan satu dinar dan dirham, semua diberikan kepada penduduk Ahlus Suffah, 80 orang yang tidak punya tempat tinggal dan sanak famili di Masjid Nabawi, tinggalnya di Masjid Nabawi. Kalau ada ghanimah, ada rampasan perang, atau ada harta yang banyak, hadiah, pemberian atau apapun, maka diberikan ke mereka. Itulah Rasulullah. Jadi kita bisa bantu orang tanpa harus satu cara, banyak 1000 cara. Dengan uang bisa, dengan pikiran bisa, dengan tenaga bisa, dengan tulisan bisa, dengan ucapan bisa, dengan ceramah bisa ya. Seperti yang kita sampaikan di salah satu edisi ceramah saya itu ada membantu anak-anak muda ya. Jadi bahkan pengajian saya itu ada anak-anak muda, anak kuliah ya. Ada anak kuliah, ada anak SMP, ada anak SMA, ada juga karyawan kerupuk, ada juga bos, ada juga manajer. Ya, kita berharap pada Allah mudah-mudahan ini adalah berkah dan ini adalah wasilah mendapatkan amal jariah kepada Allah. Itu saja. Saya tidak pernah berharap yang lain. Kalau saya dapat duit, contoh nih ya, saya kuliah ngisi pengajian, dapat duit banyak ya, habis tuh habis. Tapi ketika saya niatkan karena Allah, ya Allah saya ngalap berkah, mudah-mudahan ini ada amal jariah, maka saya berharap ketika orang itu hidup dan mengamalkan kepada orang lain, dia dapat. Seperti Imam Syafi'i ya, beliau hidup di abad 2 Hijriah yang pada saat itu ilmunya luar biasa, dan kalau abad kedua sekarang abad ke-14 Hijriah, jadi sekitar 1200 tahun lamanya. Maka betapa banyak amal jariahnya Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam An-Nasai, termasuk Imam Darul Qutni, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Ibnu Khuzaimah, termasuk imam-imam hadis dan imam ahli tafsir lain. Masya Allah. Itu saja yang bisa kita lakukan ya, tidak lebih dari situ. Jadi ridho bil qalil. Kalau kita ridho, kita nggak akan korupsi. Orang-orang yang koruptor itu nggak ridho dengan qalil. Hartanya itu nggak berkah. Kalau harta nggak berkah itu masih kurang. Coba Anda lihat yang namanya bisnis PCR, yang namanya bisnis vaksin itu siapa? Udah ketahuan, terbongkar. Orang-orang yang main politik fulus di negeri ini itu adalah orang-orang kaya. Sebelum jadi presiden ya, taruhlah pengusaha mebel ya, jadi wali kota, itu untuk menjadi presiden kan nggak punya duit ya. Nah dia itu dibiayai oleh konglomerat yang namanya Black Ghost, the hidden government in this case. Jadi itu sebuah perkara yang mudah diketahui. Dia nggak punya duit, digambling sama orang yang punya duit. Nanti ketika sudah menjadi
presiden. Jadi dua kandidat ini, yang satu itu jualan mebel, yang satu jualan nasi goreng ya. Ini sama-sama didanai. Kalau menang yang jualan nasi goreng, ya sudah, ini yang mendanai akan dapat. Yang menang jualan mebel, ya sama-sama. Nanti ditanya oleh ini yang ngasih duit tadi. Misalnya James Black itu ya, ngasih 1 triliun untuk dana politik ini. Kedua pesaing presiden ini. Nah, ketika jadi presiden akan ditagih, namanya politik balas budi. Itulah yang menyebabkan Indonesia nggak maju-maju. Karena penguasa, mulai dari menterinya, dari pejabatnya, semua itu orang-orang kaya. Orang-orang yang dikendalikan penguasa, yang mana mereka itu bisnis. Anda buka kliknya ini ya, channelnya Mardigowowi yang terakhir itu bagus banget itu. Kalau saya tidak mau masuk ke ranah itu ya. Saya masih banyak yang saya garap tentang umat Islam. Anda klik sendirilah, para politikus busuk itu, para ulama yang mereka busuk, tapi yang lebih busuk itu adalah ulama-ulama yang mendekat pada penguasa dolim tadi. Penguasa muncul agama dengan dalil-dalil kemudian dapat duit, itu malu-maluin kayak nggak punya duit saja, ya. Itu yang mengerikan. Jadi ada busuk. Jadi ibarat kata dolim itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah penguasa. Nah, yang lebih busuk lagi adalah seorang kiai atau ulama atau habaib atau ustadz atau mubalik yang mendekat kepada rezim diktator. Yang terakhir, istidad fi yaumir rakhil, ya, ini kita mempersiapkan untuk yaumir rakhil, hari kiamat. Kalau coba deh Anda misalnya yang sekarang punya, taruhlah saya punya teman yang masya Allah sekarang udah meninggal, kemarin 2 atau 3 tahun yang lalu dikabarkan meninggal. Dia kaya raya gitu. Pokoknya punya apapun lah ya. Nah, setelah punya apapun, terus apa yang dibanggakan? Toh mati. Beberapa waktu yang lalu saya lihat channel di salah satu channel di YouTube, ya, ini komentarnya Arnold Schwarzenegger ya. Anda tahu semua ya, Arnold Sylvester Stallone itu orang-orang terkenal top yang punya apapun ya. Saya pernah sesekali membuka Arnold kekayaannya, pokoknya dia punya apapun lah ya, Arnold Schwarzenegger yang top dengan Komando dan kemudian Terminator. Ya, pokoknya dia punya apapun lah, mobil yang paling mahal pun punya. Pokoknya kaya. Terus kemudian ketika ditanya, wahai Arnold, yeah Arnold, what do you think about afterlife? Yeah. Do you agree with what do you do afterlife? Ketika ditanya tentang pendapatnya dia tentang kehidupan, dia kecewa berat. Dia itu bekerja seumur hidup, menghabiskan waktunya untuk mencari duit, dan ketika dipunyai semua itu kemudian dia mati, dia frustasi. Apa yang dia lakukan? Mati itu kan sebenarnya menurut dia nggak enak. Kenapa? Loh, hartanya banyak. Jangankan mati ya, ketika hidup aja dia nggak boleh makan sembarangan, dia nggak boleh menikmati. Karena apa? Karena umurnya udah tua, 72, 73, itu sudah ya nggak boleh macam-macam. Makanya itu terbatas ya, makanya herbal lah, pokoknya herbal, vitamin, terus nggak boleh makan yang kayak kita misalnya soto tangkar atau soto kikil yang kita mau makan apa aja, tapi nggak tiap hari. Tiap hari bahaya. Makan bakso yang enak-enak ya sesekali, ada seminggu atau sebulan. Makan sate 2 minggu sekali biar nggak kena stroke. Ya, Arnold nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita istidad fi yaumir rakhil ini kita mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Maka Rasul menyampaikan bahwa seorang yang beriman itu tidak akan kenyang berbuat baik sampai dia ketemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Artinya kalau orang beriman tahu bahwa Allah itu nggak pernah main-main di dalam hidup ini, maka hendaklah kalian berbuat amal sebanyak mungkin dan berjenis-jenis, mulai dari kecil sampai besar. Contoh begini, kalau kita punya duit di saku kita 10.000, ya udah, kalau nggak bisa 10.000, 5.000 berikan ke masjid atau infakkan atau apa. Kalau seandainya ini untuk kebutuhan, kita berinfak dengan zikir, kan enak. Zikir aja yang banyak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pengen mencapai target yang banyak, ada zikir mutlak. Saya pernah ditanya itu 8 tahun yang lalu, untungnya saya baca, ini saya bersyukur, ilmu bagi saya, keberkahan itu ilmu ya. Karena ketika ditanya itu bisa jawab, itu bagi saya berkah dan bahagia. Jadi kalau ditanya apa bahagia, saya bisa jawab pertanyaan, nah itu saya bahagia. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada salah satu karyawan di salah satu kampus yang saya ngajar, kemudian dia bertanya, ya Ustadz, apakah ada ya zikir mutlak? Artinya begini, kalau zikir itu kan subhanallah, subhanallah, kita
apa namanya, dikasih pahala oleh Allah satu kali ucapan ini 1 sampai 10 sampai 700 kan gitu kan. Nah dia pengennya itu zikir sekali zikir pahalanya banyak kan gitu. Saya pikir orang ini pintar juga ya, matematika banget nih. Tapi ternyata ada. Maka saya jawab ada. Pas kebetulan belum lama saya baca subhanallah, semua dari Allah. Maka ketika kita membaca subhanallahil azim adada ma makhluqati wa ridha nafsi wa zinata asyi wa midada kalimatih, itu 5 kali. Ini hadis riwayat dari Hafsah ya. Jadi Hafsah ini zikir dari subuh sampai waktu duha, kira-kira jam 8. Maka Rasulullah itu menyampaikan ada suatu kalimat yang kau baca dan bisa mengalahkan zikirmu yang lama tadi. Jadi subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, ada dama makhlukati, sejumlah makhluknya yang ada, waridho nafsi, dan ridhonya ya, ridho atas ridhonya, wazina ta'asi, dan sejumlah mizannya ya. Kemudian wa midada kalimatih, dan sejumlah kalimat. Ya masya Allah. Jadi subhanallah bil azim adada ma makhluqati wa ridha nafsi wa zinata ta'asi midada kalimatih. Saya banyak orang yang nggak tahu kalau kita baca ini. Baca 5 kali, pahalanya seperti lautan. Itulah Islam. Atau misalnya kita ini apa namanya, banyak. Ada sebuah hadis, ini contoh-contoh yang sepele-sepele aja ya. Nanti kalau yang tinggi itu banyak juga ya. Nggak cukup waktunya ya. Jadi yang contoh sepele ini yang apa namanya, niat. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwa niat, jadi niatul mukmin, niatnya seorang mukmin khairu minal amal, adalah lebih baik dari amalnya. Apa itu? Kalau kita niat haji tapi belum terlaksana, itu sudah terhitung haji. Sejak saya menemukan hadis ini, saya niat banyak membuat pesantren, buat yayasan yatim piatu, membuat sekolah Islam, membuat pokoknya umroh dan seterusnya. Dan ini sudah saya lakukan, ada sebagian yang belum, dan saya minta pada Allah mudah-mudahan ini amal jariah. Ini contoh yang paling gampang. Kemudian termasuk kita bina ya. Amal jariah apa itu? Amal jariah yang bagus, anak ya. Kemudian pembinaan, jadi kita harus punya pembinaan ngaji. Satu kelompok itu ada 5, ada 6, ada 3 ya. Alhamdulillah tahadus binimah ya. Saya bersyukur pada Allah, saya ngisi ngaji itu sejak tahun 88. Berapa ribu ini, tapi ini saya serahkan pada Allah. Saya tidak melihat, ini hanya contoh saja. Ini supaya kalau baik ambil, kalau buruk jangan ya. Jadi saya punya murid, jadi murid saya itu berarti udah masya Allah ribuan mungkin ya. Alhamdulillah. Kemarin ada murid yang telepon, ya Allah nggak terasa ya, tiba-tiba dia sudah jadi pengusaha lah. Sudah ada yang jadi kiai, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dai, ada yang jadi dokter. Masya Allah, masya Allah. Saya di Bali itu punya kelompok, ngisi satu kelompok ada sekitar 5 fakultas kedokteran, ada fakultas arsitek. Di Jakarta ini ada mahasiswa ya, kelompok mahasiswa, ada juga kelompok karyawan kerupuk 17. Ada mahasiswa, ada kelompok karyawan kerupuk, ada anak SMP. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai hal jazal ihsan ilal ihsan, surat Ar-Rahman. Allah kasih bahwa tidak ada kebaikan kecuali pembalasan kebaikan. Dan saya pun tidak mengandalkan amal saya andalkan hanya Allah. Karena bagi saya Allah itu segala-galanya. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat.